Wah, dengan kejadian itu saya makin yakin bahwa magnet itu luar biasa. Ya, saya jalanin kehidupan menggunakan magnet ini dan hanya sedikit orang yang tahu, hanya teman yang sangat dekat dan keluarga. Tapi toh tetap nggak ada yang pakai magnet serajin saya juga sih. Pakai yang setiap hari gitu ya, rajin, karena ya orang pikir nggak berasa apa-apa juga. Saya jalanin kehidupan pakai magnet ini dan saya mulai melihat suatu kegagalan. Pakai magnet ini saya pikir dengan reaksi kimia tubuh yang luar biasa, nanti semuanya akan sempurna. Jadi kalau orang sempurna, buat saya reaksi kimia itu adalah yang membuat kita hidup dan membuat kita muda. Jadi kalau tidak sempurna maka dia akan menua. Tahun 2012 waktu saya umur 43, saya melihat kegagalan itu. Kenapa? Karena saya sudah melihat uban di rambut saya. Jadi saya melihat bahwa magnet yang saya temukan, saya menempelkan magnet di liver, saya pikir reaksi kimia itu sudah begitu sempurnanya, tetapi tidak sempurna juga karena saya masih menua. Kalau saya sampai tidak menua, itu baru beneran sempurna 100%. Dengan kejadian seperti itu, saya jadi makin berpikir lagi. Saya makin belajar lagi tentang banyak hal. Masih nggak sempurna hidup ini. Orang yang paling kaya di dunia ini pun masih menua dan masih mati. Jadi saya belajar banyak. Lalu pernah di tahun 2014 ada outbreak di Afrika. Itu outbreak itu nggak tahu ya, masih ingat nggak ya Anda sekalian? Itu ada namanya Ebola. Ebola itu luar biasa karena fatality rate-nya itu sampai 60% lebih. Dari 100 orang, 60 orang bisa meninggal dunia karena penyakit tersebut. Itu virus, dan virus kita tahu sampai saat ini tidak ada obatnya karena memang virus itu hanya dapat dibunuh oleh antibodi tubuh manusia. Jadi karena saya dari dahulu saya menggunakan magnet adalah untuk mengatasi penyakit dalam segi virus, jadi membuat tubuh kuat untuk melawan virus. Saya melihat dari 40% orang itu yang hidup loh, bukan dari yang mati. Kalau saya melihatnya seperti itu, toh ada yang hidup. Kenapa? Karena mereka kuat. Jadi buat saya, buatlah manusia menjadi lebih kuat gitu, bukan kita bunuh virusnya. Kan kalau banyak orang berpikir, oh virusnya jahat, kita harus bunuh virusnya. Padahal virusnya nggak bisa mati gitu kan. Jadi kita harus kurung lah, karantina dan segala macam. Kalau buat saya kuatkanlah tubuhnya gitu. Kalau tubuh kuat, kita nggak akan kenapa-napa gitu. Jadi yang lemah juga harus dikuatkan pakai magnet ini. Nah, jadi saya kirim email ke WHO. Wah, WHO saya ini pakai, nulis pakai bahasa Inggris ya, nggak pakai bahasa Jawa. Saya tahu ini begini pakai magnet bisa jadi kuat-kuat gini-gini ya, gitu. Ya kira-kira gitu deh sederhananya. Alhasil ya udah kita tahu semua ya, nggak dijawab lah sama WHO. Terus kita tahu Ebola akhirnya masuk tuh ke Amerika tuh. Tempat juga nyebar karena ada yang perawat di sana masuk ke Amerika, akhirnya nyebar sana, ada paling kena 2 orang, terus di karantina. Terus saya kirim email lagi ke CDC Amerika. Ya kita tahu lagi, nggak ada jawabannya. Terus istri saya bilang sama saya, kamu rada-rada sinting ya. Oh, mungkin saya rada-rada sinting kali ya. Istri saya bilang, kamu siapa? Kamu siapa memang? Kamu Stephen Hawking, Profesor Stephen Hawking. Kalau dia tuh terkenal, kalau dia ngomong apa juga semua orang dengar. Saya, I'm no one, gitu kan, I'm no one. Oke, jadi udahlah. Saya nggak didengar ya, that's fine gitu ya. Akhirnya karena perkataan istri saya seperti itu, jadi dapat ide. Wah, saya tulis buku. Kadang-kadang orang kalau nulis buku kan jadi terkenal gitu ya. Jadi, beken kemana-mana gitu. Karena dibaca di dalam negeri, luar negeri, semua orang tahu, ini penulis buku loh, bukunya tentang ginian. Dan akhirnya saya mulai nulis buku tuh tahun 2015-nya. Saya memberikan judul Menggapai Keremajaan Abadi. Nih, ini bukunya udah terbit sekarang. Ya, ini karena ini cerita 2015 yang mulai tulis. Lalu saya nulis agak lama sampai tahun 2016-an ya. Akhir namanya juga penulis pemula nih. Bingung nyari penerbit, mau cari sini situ, kirim ke yang paling terkenal apa ya, Gramedia ya. Saya pernah kirim sih naskah saya ke Gramedia, ditolak yang kamu terbitin. Mungkin saat itu sudah mulai banyak buku-buku juga udah mulai online. Memang toko buku juga udah mulai surut ya penjualan yang buku offline-nya yang hard copy gitu.
Akhirnya susah untuk menerbitkannya. Saya juga bingung menerbitkan bagaimana juga nggak tahu. Jadi dalam kebingungan ternyata isi buku saya itu ada yang mendukung.